Terima kasih teman-teman mahasiswa, wah pada semangat sekali semuanya ya. Ini udah ada yang makan siang, tapi kalian tadi ada yang belum makan siang ya teman-teman. Tapi harus tetap semangat dong ya buat mengikuti seluruh rangkaian acara kita di sepanjang hari ini. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi Budi Waluyo. Yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Arbonas Kutalaran. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Samratulangi Manado, Profesor Dr. Insinyur Grevo Gerum MSc. Yang terhormat Kepala Grup Bank Indonesia Institut, Ibu Putri Nurul. Yang terhormat Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Fajar Mariadi. Yang terhormat Panitia Hari Ulang Tahun BI ke-69 dan Hari Ulang Tahun RI ke-77, Bapak Joko Supratipto. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan pejabat Bank Indonesia yang hadir saat ini. Yang terhormat seluruh dekan dan wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsur. Yang terhormat seluruh dosen dan pegawai keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsur. Dan tentunya yang terhormat, yang kami kasihi dan kami banggakan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat datang dalam acara Program Bank Indonesia Mengajar 2022. Hadirin yang kami hormati, program ini merupakan salah satu bentuk sumbangsi Bank Indonesia terhadap kemajuan pendidikan. Bank Indonesia melaksanakan program BI Mengajar ini yang juga merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun BI ke-69 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 dan Hari Ulang Tahun RI ke-77 tanggal 17 Agustus tahun 2022. Dan perlu diketahui juga bahwa program BI Mengajar ini teman-teman dilakukan di seluruh universitas terpilih di Indonesia. Dan kita sangat beruntung kalau Unsrat dipilih untuk menjadi tempat dilaksanakannya program BI ini. Dan perlu diketahui juga, program ini teman-teman bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam edukasi dan peningkatan literasi perekonomian untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan tentunya untuk memberikan pemahaman terkait visi, misi, dan peran Bank Indonesia yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, apalagi di era digital saat ini. Jadi tentunya kita bangga, kita boleh berada di tempat ini untuk mengikuti kuliah umum bersama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan baiklah hadirin yang kami hormati, saatnya kita akan membuka seluruh rangkaian acara kita di sepanjang siang hari ini. Mari kita awali acara yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hidup
silakan duduk kembali. Mengawali rangkaian acara kita di sepanjang hari ini, sebagai umat yang percaya, marilah kita membukanya lewat doa. Dan doa akan dipimpin oleh Dr. Haji Agus Supandi Suboto, SE MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, menghadapkan mata dan hati kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Doa kita mulai. Untuk itu, izinkan saya memimpin dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim min sultanik. Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul bersama untuk menyelenggarakan acara kuliah dari program belajar Bank Indonesia. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada seluruh pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Kami menyadari ilmu sangat luas dan dalam. Untuk itu, tambahkanlah ilmu kepada kami, sehingga kami dapat menjadi lebih profesional. Kami dapat mengabdikan hidup kami untuk bangsa dan negara tercinta kami. Kami dapat mengembangkan ilmu dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia dan masyarakat di Indonesia pada khususnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dosa dari orang-orang yang telah mendahului kami. Limpahkanlah rahmat serta karunia-Mu kepada kami semua, agar kami dapat menjadi lebih sukses dan kami dapat menempuh hidup ini dengan lebih mudah, seperti orang-orang terdahulu yang telah Engkau rahmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Agus Supandi Suboto, SE MSI, yang sudah menuntun kita dalam doa buka. Mari kita ikuti bersama acara selanjutnya, sambutan dari Rektor Universitas Samratulangi Manado yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Kami sebut dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Grefo Soleman Gerung, MSc. Wah, ini ukurannya Pak Budi. Salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak yang punya uang, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Dodi Budi Waluyo, yang terhormat Kepala Kantor Bank Indonesia Utara Bapak Argonas Barat,
yang terhormat Bapak Ibu dari BI, dari Jakarta dan dari Manado, diberikan pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan adik-adik mahasiswa. Semangat! Ini siang-siang semangat semua ini Pak Budi. Terima kasih atas waktu yang sudah disiapkan BI Bank Indonesia untuk datang di Universitas Samratulangi. Tadi ngomong dengan Pak Budi ya. Katanya baru sekarang datang di Unsrat. Sekali datang di Unsrat akan datang terus pasti. Hari ini kita akan mendengar BI mengajar. BI mengajar itu adalah programnya Bank Indonesia. Pak Budi, kalau di Manado itu, kalau di Unsrat, kalau mau mengajar itu berarti dosen. Dosen itu di Unsrat dipanggil penyiar. Jadi sebentar mungkin akan dipanggil kalau ada pertanyaan, benar pertanyaan. Kalau ibu-ibunya, dosen perempuannya dipanggil Enci. Ner dan Enci, nanti sebentar adik Mas juga akan bertanya. Ner, ada pertanyaan seperti itu. Kami sangat berterima kasih karena BI mengajar ini dari BI Institute tentu saja yang sudah banyak. Kita punya banyak kegiatan dengan Bank Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. Hampir semua fakultas punya kegiatan dengan Bank Indonesia. Nah sekarang ini kita akan belajar, kita akan mendengar tentang saya tidak tahu, saya bukan orang ekonomi, saya orang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Yang saya tahu bahwa kita kaya raya, laut kita kaya, tanah kita kaya, tapi kita belum kaya-kaya semua. Sebab masih banyak yang kredit-kredit, apalagi dosen-dosen. Berarti kita belum kaya-kaya semua. Kalau kita sudah memberi kredit sudah kaya, tapi kalau kita menerima kredit berarti kita belum kaya-kaya semua. Jadi kaya kita hanya sumber daya alam kita hebat semua, dan inilah mungkin tugas BI. Saya juga baca-baca Pak Budi. Tugas BI adalah mempertahankan nilai rupiah. Tolong dipertahankan nilai rupiahnya supaya kredit kita juga tidak banyak-banyak. Kalau kita macet kreditnya susah juga kita. Kita akan dengarkan semuanya tentang Bank Indonesia, tentang ekonomi dari Pak Budi, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Semuanya silakan dengar. Ini 250 orang peserta yang hadir sini dari 4.800 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini adalah fakultas terbanyak mahasiswa di Universitas Samratulangi. Teknik, Fakultas Hukum kalah, mereka tinggi-tinggi ribuan. Kalau Fakultas Ekonomi ini adalah yang paling banyak. Jadi silakan 250 orang yang hadir di sini silakan mendengar dan ajarkan kepada mereka yang tidak mendengar agar supaya mereka bisa dengar apa yang harus mereka dengar. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor, mohon berkenan untuk tetap di panggung. Iya, boleh turun ke bawah panggung Pak. Iya. Dan langsung saja kita akan mengikuti bersama ada penyerahan program sosial. Untuk itu kami langsung mengundang dengan hormat Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi Budi Waluyo untuk ke depan dan akan langsung menyerahkan program sosial Bank Indonesia dari Deputi Gubernur kepada Universitas Samratulangi Manado. Ini sebagai bentuk kontribusi serta kepedulian sosial BI terhadap peningkatan kualitas pendidikan dalam mencetak SDM unggul. Nah, BI program ini merupakan program sosial berupa bantuan sarana dan prasarana pendidikan untuk Universitas Samratulangi Manado. Ya, ditahan dulu Pak Deputi dan Pak Wakil Rektor. Kita akan lanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Bank Indonesia kepada Universitas Samratulangi Manado dan juga sebaliknya dari Universitas Samratulangi Manado kepada Bank Indonesia. Ya, ini adalah plakat cenderamata yang luar biasa dari Bank Indonesia kepada Unsrat. Dan sebaliknya, Pak
Pak Wakil Rektor juga akan menyerahkan cenderamata kepada Bank Indonesia. Dan sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang paling meriah. Merupakan kerjasama yang luar biasa. Mohon berkenan untuk tetap di depan, kita akan melanjutkan dengan foto bersama. Diundang seluruh tamu yang duduk di bagian depan untuk boleh bergabung bersama foto di depan. Sesudah ini bersiap-siap, para tamu yang ada di depan akan berdiri di depan seluruh mahasiswa, dan mahasiswa juga akan berdiri, kita akan foto bersama ya. Ya, jadi beruntunglah kalian yang berada di posisi paling depan, ya, karena nanti akan dekat-dekat dengan Deputi Gubernur BI, luar biasa, ini kesempatan yang indah. Ya, mohon berkenan untuk Bapak Ibu tamu boleh melangkahkan kaki berpindah tempat, akan berdiri di tempat duduk masing-masing, menghadap ke depan. Kita akan ambil gambar dengan seluruh mahasiswa. Oh, dari sini ya, oke, siap. Tetap di depan saja ya. Oke, baik. Ya, seluruh mahasiswa diundang untuk berdiri. Ya, teman siang hari ini yakni mendengarkan kuliah umum dari Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun sebelum itu langsung kami mengundang moderator kita di siang hari ini, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat. Kami sebut dengan hormat Ibu Dr. Dedi Solatkannya luar biasa dari para mahasiswanya. Ini Ibu hafal semua yang hadir-hadir ya siang hari ini. Dan langsung saja, kalau begitu kami panggilkan narasumber kita di siang hari ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang terhormat Bapak Dominik. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Unsrat untuk memandu jalannya kuliah umum di siang hari ini. Silakan Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu satu dengan yang lain secara langsung dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Dodi Budi Waluyo. Kita beri tepuk tangan meriah dulu untuk Pak Dodi. Ini adalah satu kesempatan yang jarang terjadi, bahkan di tengah-tengah situasi yang masih pandemi, kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk boleh bertemu dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kami bersyukur, bahkan seluruh jajaran pimpinan Bank Indonesia yang hadir saat ini, kami berterima kasih untuk kehadirannya, mau membagi ilmu, sharing ilmu dengan kami yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita tentu sudah mengenal Bapak Dodi Budi Waluyo. Siapa yang tidak tahu, salah seorang Deputi Gubernur Bank Indonesia yang diangkat dengan keputusan Presiden nomor 69/B sejak tahun 2018 ya Pak, menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Banyak karir yang sudah dilewati oleh Pak Budi, yang selama ini sampai pada saat ini sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pak Dodi Budi Waluyo mengawali karirnya di Bank Indonesia sebagai staf Departemen Sumber Daya Manusia tahun 1988. Adik-adik belum lahir. Pak Dodi ini sudah berkarir di Bank Indonesia, juga menjadi anggota dari Working Group G20, BRICS, IMF, bahkan World Bank. Khususnya banyak bicara di sisi moneter dan keuangan. Ya, jadi pengalaman Bapak Budi ini sangat banyak sekali, dan ternyata berkerinduan untuk mengajar. Jadi bersyukur mahasiswa Fakultas Ekonomi
menempuh pendidikan bidang ilmu, ekonomi dan studi pembangunan ya Pak, sama seperti saya, ekonomi dan studi pembangunan. Adik-adik mahasiswa juga mungkin ada yang dari ekonomi dan studi pembangunan, boleh angkat tangan melihat ada berapa? Ya lumayan yang hadir Pak. Nah, memang orang-orang studi pembangunan itu baru bicara tentang keuangan dan moneter ya Pak. Kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Colorado, Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Business Administration atau MBA. Itulah sedikit tentang profil Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Dodi Budi Waluyo yang kami hormati. Tidak berlama-lama karena juga sudah sampai waktu, kami mempersilakan Bapak, ya, oke, Pak Dodi akan berbicara menggunakan mimbar karena kalau mengajar dulu tidak enak. Ya. Dipersilakan Pak Dodi, mari kita beri aplaus untuk Pak. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin saya harus menyapa dulu untuk adik-adik semua, khususnya Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Insinyur Grifo Gerung. Terima kasih Pak Grifo. Salam hormat kami untuk Ibu Rektor, Ibu Ellen Joan Kuman. Terima kasih. Dan tentunya juga MC moderator kita langsung Dekan FEB Ustaz Samratulangi, Ibu Devi Kristina, dan juga di sini hadir wakil Dekan 1, 2, 3, Bapak Ibu dosen dan ya kaget mahasiswa, mahasiswi dari Universitas Samratulangi Manado yang luar biasa. Sekarang tentunya terima kasih untuk penerimaan Bank Indonesia di dalam program Bank Indonesia. Saya harus katakan ini bukan mengajar ya Pak Prof ya, ini berdialog. Karena kalau mengajar, saya biasa kalau mengajar ya di kelas, dan saya bukan menir. Jadi kita berdialog tentang Bank Indonesia. Saya membuka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama tentunya sekali lagi terima kasih karena BI Mengajar ini adalah program dari Bank Indonesia dan kita tentunya bisa berdialog seperti ini karena diterima oleh Universitas dalam ini adalah Universitas Samratulangi. Saya beberapa kali melakukan kegiatan ini Pak Prof. Jadi ini pertama kali juga saya berdialog mengajar di Sulawesi dan yang pertama jatuh di pusat. Terima kasih. Beberapa hal yang mungkin untuk kita diskusikan dalam waktu yang pendek ini. Dengan waktunya cuma singkat, saya pun juga hanya memberi beberapa hal khususnya perkembangan terakhir terkait dengan konteks ekonomi keuangan Indonesia. Tentunya mengawali dengan peran Bank Indonesia dalam perekonomian, peran Bank Sentral dalam perekonomian. Kita telah mendengar Bank Indonesia, mungkin saya yakin adik-adik semua, Bapak Ibu semua juga telah mengenal fungsi tugas daripada Bank Indonesia. Kita yang jelas di dalam pembahasan kali ini adalah berdasarkan undang-undang yang ada. Kenapa saya harus mengatakan ini? Karena sekarang juga di dalam pembahasan untuk melakukan amandemen terhadap sektor keuangan. Yang di dalam itu semua ada juga mengenai Bank Sentral. Di dalam undang-undang kita yang ada sekarang, jelas tugas kita adalah dua, yaitu adalah menjaga menjaga kestabilan nilai rupiah yang dicerminkan dari kestabilan inflasi dan yang kedua kestabilan nilai tukar. Tidak ada kata untuk kita membiarkan kestabilan itu terganggu karena ini mandat. Jadi kalau pertanyaan kemudian adalah sekarang bagaimana dengan pertumbuhan? Apakah kita bisa mencapai inflasi yang rendah dengan pertumbuhan yang tinggi? Bisa itu terjadi. Tetapi
bisa juga tidak terjadi. Kestabilan yang rendah memerlukan pertumbuhan yang rendah. Jadi tidak ideal atau kita membiarkan pertumbuhan yang tinggi tetapi muncul ketidakstabilan. Nah, inilah kondisi-kondisi di mana bank sentral harus memilih. Di dalam formula kebijakan yang ada, kita harus memasukkan faktor-faktor kestabilan inflasi nilai tukar dengan pertumbuhan. Sehingga kalau adik-adik sering membaca atau mendengar bahwa bank sentral memilih kestabilan over di atas daripada pertumbuhan, itu adalah kondisi di mana sulit untuk mengedepankan keduanya. Mungkin saat ini adalah masa-masa di mana inflasi tinggi, tetapi juga pertumbuhannya sedang naik. Nah, pilihannya adalah apakah kita mau menurunkan inflasi dengan pertumbuhan yang rendah, berakibat pertumbuhan rendah, di mana ekonomi kita baru saja bangkit dari kondisi pandemi dan krisis. Nah, itulah di dalam ramuan kebijakan kita tetap harus mensandingkan antara kestabilan dengan tetap mendukung pertumbuhan. Perlu diingat adik-adik semua, mandat Bank Indonesia cuma satu, kestabilan nilai rupiah, inflasi dan nilai tukar. Kecuali kita punya mandat dua, kestabilan nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi atau lapangan pekerjaan. Inilah selalu kondisi di banyak negara, banyak bank sentral antara mandat satu dengan mandat yang multiple. Kita pernah punya mandat dua, kemudian kondisinya saat itu secara politik menghendaki kita harus menuju kepada mandat yang satu. Semua dengan tentunya pemikiran dari wakil rakyat, DPR, kita harus menuju kepada mandat yang satu. Jadi saya harus berangkat dulu dengan mandat ini untuk kembali mendudukkan pada kondisi nanti kalau seharusnya kenapa kestabilan yang didorong, kenapa bukan pertumbuhan. Nah, kalau kita bicara bank sentral di banyak negara, kestabilan adalah yang di atas. Kita tidak mau membiarkan pertumbuhan ekonomi 7% dengan inflasi misalnya di atas 10%. Karena daya beli yang terkena. Musuh paling besar di ekonomi kita adalah daya beli yang berkurang, inflasi. Jadi itu menjadi tugas Bank Indonesia. Sekarang tambah lagi Bapak adik-adik semua, apa tugas bank sentral sejak krisis 2018 yang lalu di banyak negara? Apa salah satu tambahan dari mandat bank sentralnya? Ayo siapa yang menjawab, mudah-mudahan nanti suatu saat masuk diterima menjadi pegawai Bank Indonesia. Adalah kestabilan, membantu mendukung kestabilan, harus kata menggarisbawahi, mendukung kestabilan sektor keuangan. Karena stabilnya moneter seringkali menjadi trigger penyebab ketidakstabilan di sektor keuangan. Bunga yang rendah, inflasi yang rendah, akibatnya perbankan menjadi over memberikan kredit, over leverage. Akibatnya risiko stabilitas keuangannya terganggu, balik menghantam kepada nilai tukar dan inflasi. Jadi sekarang ini naik dua-duanya nih. Kestabilan moneter dengan kestabilan sektor keuangan menjadi mandat di banyak bank sentral di dunia. Soal pertumbuhan ada yang masuk, ada yang tidak. Karena pertumbuhan pun kadang-kadang kalau pertumbuhannya didorong oleh misalnya mengambil keputusan di level negara meminta pertumbuhan terus didorong, seringkali tentunya mengakibatkan inflasinya tidak terkendali. Jadi itulah pilihan yang saat ini Bank Indonesia sesuai dengan tentunya dari wakil rakyat adalah satu kestabilan nilai rupiah. Jadi semua ya. Kalau kita melihat sekarang langsung pada visinya Bank Indonesia, nah visi kita lanjut. Visi kita adalah jelas kita ingin menjalankan mandat kita. Tetapi kita punya visi secara besarnya adalah bagaimana kita menjadi bank sentral digital terdepan. Saya memasukkan kalimat digital karena sekarang
tidak ada yang lepas dari digital. Bahkan kebijakan pun akan bisa mendapatkan efek positif, bahkan juga dampak yang negatif karena digital. Jadi konteks bank sentral digital ke depan ini sekarang menjadi bagian kita, dan bahkan kita juga menginginkan kita menjadi tentunya yang terdepan dalam konteks kita ada di emerging market. Soal domestiknya jelas bagaimana kita mendukung perekonomian, bagaimana kita juga dalam konteks memberikan tentunya kontribusi nyata terhadap perekonomian. Ini merupakan visinya Bank Indonesia. Visi yang kuat tidak hanya di domestik, tetapi juga di kawasan kita harus yang terdepan. Dan yang lain adalah terkait dengan bagaimana semua tugas Bank Indonesia di sektor moneter, sektor membantu dari kestabilan sektor keuangan, sistem pembayarannya yang digital ya, jadi ya, karena sistem pembayaran semua sekarang beralih kepada konteks yang digital, uang elektronik, bahkan sekarang pembayaran yang dilakukan secara 24/7, secara real time. Jadi itu adalah dimensi dari bank sentral bergerak ke depan, yang semua negara juga menginginkan dukungan perekonomiannya juga dari bank sentralnya yang ke arah digital. Nah, itu adalah bagian kita. Nah, sekarang instrumen kita, Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Instrumen yang sering kita selalu baca di textbook atau di dalam kita berdiskusi adalah kebijakan moneter yang konvensional. Suku bunga dinaik turunkan, likuiditas ditambah atau dikurangi. Itu adalah piranti instrumen tradisional kita. Di dalam perjalanan waktu, dua kebijakan itu tidak akan mudah untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, sebagai contoh, inflasi hari ini adalah sekitar 4,94%. Bulan lalu 4,94% secara nasional. Di Provinsi Sulut, kalau nggak salah berapa? 3,99, di bawah dari inflasi nasional. Kalau kita bedah inflasi tadi, logikanya ya teman-teman ya, inflasi sudah mendekati 5%, di atas target kita, batas atas kita 4%. Kalau kita berangkat dengan mandat tadi, apa yang harus dilakukan oleh Bank Sentral? Pasti kebijakan kita akan ketatkan. Suku bunga mungkin harus kita naikkan, karena kita memerangi inflasi. Tetapi itu akan berakibat kepada potensi pertumbuhan akan melambat. Nah, kita harus melihat sumber daripada permasalahan ini. Kalau inflasinya memang berasal dari sektor permintaan, sisi permintaan, suku bunga menjadi tepat untuk kita tempuh. Tetapi kalau kita melihat sumber masalah inflasi itu dari pangan, dari masalah pasokan, dari masalah distribusi pangan, pertanyaan adalah apakah tepat kita mengatasi kenaikan inflasi pangan itu dengan suku bunga kita naikkan. Jadi di sini teman-teman ada semua sudah bisa melihat bahwa Bank Sentral BI tidak akan mengambil kebijakan tanpa kita melakukan istilahnya mengkalibrasi, melihat source masalah, sumber masalah untuk mengambil kebijakan yang tepat terhadap namanya adalah inflasi. Oleh karena itu, paling tidak sampai dengan bulan lalu, Bank Indonesia belum melakukan kenaikan suku bunga di tengah inflasinya terus naik. Tetapi kita mengambil kebijakan yang lainnya untuk mengatasi masalah inflasi, termasuk bekerja sama dengan pemerintah pusat daerah, mengatasi masalah pasokan, mengatasi masalah distribusi, mengatasi juga masalah saprodi dalam konteks untuk ke pangan, pupuk sebagai misal, karena sekarang pupuk menjadi masalah di dalam akibat permasalahan perang di Ukraina. Jadi artinya semua kebijakan kita lakukan. Yang lain adalah bagaimana kita mengambil kebijakan yang sifatnya adalah dalam bentuk, kalau ini dua pedal, pertama pedal rem sama pedal gas, bagaimana kita bisa menginjak secara kedua-duanya. Karena kalau kita hanya menginjak pedal rem
dengan suku bunga kita naikkan, pemerintah akan berhenti. Tetapi kalau bisa kita menggunakan kombinasi pada rem dan pedal gas dengan kebijakan kita untuk misalnya tetap mendorong perbankan lending di tengah suku bunga sedang naik, itu paling tidak membantu ekonomi terus berjalan. Inilah yang kita sebut sebagai bauran kebijakan kita. Jadi bauran kebijakan yang baru bisa lakukan, ada yang sifatnya pro stabilitas, ada juga yang pro growth. Dua kombinasi ini yang kita terus lakukan, sehingga memang ini sebagai suatu evolusi daripada bank sentral yang tidak hanya melihat konteks single mandat stabilitas tanpa kemudian melihat sisi lain yaitu pertumbuhan. Nah, pedal gas ini yang sekarang kita melalui kebijakan makroprudensial, jadi kebijakan yang meminta perbankan ayo terus lending karena likuiditasnya sangat banyak. Turunkan lending standarnya, jangan bunganya terlalu tinggi, jangan persyaratannya terlalu memberatkan pihak debitur. Ini yang dalam kerjasama kita dengan OJK, karena kewenangannya dari OJK, kita akan terus mendorong sisi pertumbuhan melalui yang disebut sebagai kebijakan makroprudensial. Makroprudensial karena perbankannya sendiri sudah pindah ke OJK. Jadi yang sekarang mengawasi bank, kebijakan prudensial itu ada di OJK, kita hanya melihat secara industri perbankannya. Bagaimana kita bisa terus membantu kepada industri perbankan terus tumbuh secara lendingnya. Jadi ada ini semua, kalau saya mengambil salah satu slide yang bauran kebijakan nasional dan Bank Indonesia, ini saya enak, saya berdialog dengan adik-adik dari Fakultas Ekonomi, jadi dalam satu frekuensi. Nah, di dalam slide ini memang menggambarkan ini adalah siklus dari satu siklus ekonomi yang maupun siklus keuangan. Biasanya siklus itu kalau udah mulai mencapai titik tinggi ya, ini ada titik ini. Kalau udah mencapai peaknya, dia akan menuju kepada perjalanan ke bawah sampai kemudian ada di level bottom. Inilah konteks krisis terjadi. Nah, biasanya kebijakan-kebijakan bank sentral itu hanya kemudian mengadres hanya dengan kebijakan yang terbatas, hanya nilai tukar maupun likuiditas. Bagaimana sebelum nyampe atas, bagaimana menuju sebelum bawah. Dan dua kebijakan ini menjadi sulit kalau piramidi instrumen itu tidak banyak. Kalau dia kebijakannya tidak kebijakan makroprudensial yang mendorong lending, kita nggak bisa kemudian bagaimana terus meminta perbankan naikkan kreditnya kalau suku bunganya sendiri masih mahal. Nah, inilah kombinasi dari yang disebut sebagai bauran kebijakan. Sehingga kalau melihat ada siklus ini, sebelum mencapai titik puncak atau sebelum mencapai titik bawah, kebijakan kita akan melakukan mengcounter semua titik-titik di mana terjadi penurunan atau peningkatan. Jadi kita akan stabil di dalam suatu pertumbuhan yang tidak memberikan gejolak kepada perekonomian. Inilah saya sebagai basic kepada adik-adik semua, kepada Bapak Ibu semua, para dosen, bagaimana siklus ini sekarang di-counter dengan kebijakan-kebijakan yang kita miliki, semuanya adalah dalam bentuk bauran kebersamaan. Bauran ini bahkan kita juga kombinasikan dengan kebijakan fiskal, kebijakan sektorial. Jadi ini akan membantu siklus ekonomi ini tidak mencapai titik yang bawah, dia relatif pada titik tengah atau atas. Nah, dari semua kemudian kalau kita langsung kepada konteks yang perkembangan ekonomi terkini, ya, kalau boleh teman-teman pada fokus 1, nanti sebelum dialognya saya menyimpan konteks yang digital nanti dalam dialognya. Kalau kita menuju kepada isu perkembangan ekonomi terkini yang menjadi salah satu isu besar kita, yang pertama adalah kita baru saja kemarin keluar dengan angka pertumbuhan triwulan kedua. Kita di Bank Indonesia surprising, angkanya bisa tumbuh 5,44%. Surprise kita. Proyeksi Bank Indonesia hanya 5,09. Setelah di triwulan 1 5,02. Provinsi Sulut kalau nggak salah 5,33. 5,93.
Ya, jadi sebenarnya ini adalah suatu gambaran yang menunjukkan ekonomi kita sudah mulai pulih dari kita mengalami pandemi kontraksi di 2020-2021. Pertanyaan untuk adik-adik semua, ini terjadi pada saat ekonomi globalnya sedang turun, pada saat pandeminya baru saja mau berakhir, ditambah isu geopolitik. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia imun dari masalah global? Apakah ini suatu kontradiksi, suatu kondisi yang berbeda dengan kondisi yang seharusnya? Karena semua negara cenderung sekarang mengalami pelambatan. Nah, kalau kita lihat di dalam komponen dan adik-adik semua, yang bisa memberikan keyakinan kepada kita adalah konsumsinya tumbuh. Konsumsi ini menggambarkan berapa persen kontribusi konsumsi di dalam PDB kita, adik-adik semua. Ada yang punya ini perkiraan, estimate berapa? 54%. Itu yang memberi kontribusi kepada pertumbuhan kita. Jadi logiknya saja, kalau kita bisa jaga konsumsi masyarakat sekitar, taruhlah tumbuh 5,7%, pertumbuhan kita tuh bisa tertahan at least 5%. Karena separuh itu dari konsumsi. Tapi konsumsi butuh pendapatan kan? Butuh lapangan pekerjaan, butuh keyakinan. Nah sekarang itu semua relatif mulai pulih. Keyakinan tumbuh karena mobilitasnya sudah kembali pulih karena pandeminya relatif terjaga. Pendapatan juga sudah mulai muncul karena ekonominya sudah running, lapangan pekerjaan sudah mulai terjadi, dan akhirnya pendapatan sendiri juga naik. Dan ini juga didukung oleh ekspor kita yang meningkat. Yang belum tumbuh, yang baru masih bergerak naik adalah investasi. Investasi kita baru tumbuh 3%-an. Di Sulut berapa persen investasinya? Adik-adik, 1,6%, 1,7%. Padahal kunci dari ekonomi ini bisa tumbuh ke depan itu berasal dari produktivitas ekonomi tadi, yang berasal dari sejauh mana investasinya terjadi. Dan ini memang logik kita baru pulih, investasinya biasanya akan berjalan setelah konsumsinya naik. Nah, kita tinggal pastikan kalau investasi ini masih di sekitar cuma 3%, 2%, 3%, tidak akan memberikan dukungan kepada ekonomi kita bisa langgeng, stabil ke depannya. Bahkan konsumsi pun bisa juga terganggu. Oleh karena itu menjadi penting sekarang adalah, kalau saya ditanya apa kunci ekonomi provinsi ini tumbuh, adalah investasi. Kita boleh bicara konsumsi, kita bisa bicara ekspor. Kalau investasi nggak ada, itu nggak ada produksi, nggak ada produktivitas yang muncul di dalam ekonomi tadi. Nah memang kalau bicara investasi tergantung nih kembali kepada confidence investor seperti apa, keyakinan investor mau investasi atau tidak, itu sangat tergantung dari bagaimana mereka melihat ke depannya. Uang ada di kantong, tapi saya tidak mau investasi, saya tidak mau buka pabrik, saya tidak mau ekspansi usaha, saya tidak mau meningkatkan kapasitas saya. Berarti uang itu hanya kembali ke sektor keuangan dalam bentuk simpanan saja. Jadi kuncinya adalah ekonomi 5,44% memerlukan keyakinan investasinya seperti apa ke depan. Di tengah tadi pertanyaannya, kita imun atau tidak dari permasalahan global. Yang kedua adalah kita melihat yang faktor ketahanan sektor eksternal. Saya bertemu dengan provinsi yang kaya dengan komoditas ekspor. Jadi artinya ini adalah gambaran bahwa kita menghasilkan US dollar, kita menghasilkan falas. Kenapa menjadi penting ketahanan eksternal? Kita tidak akan penting konteks eksternal itu kalau kita tidak impor. Kalau kita tidak
melakukan pinjaman luar negeri. Kita tidak menerbitkan surat utang kita di luar negeri. Ketiganya tadi minimal membutuhkan kewajiban kebutuhan dolar, kewajiban untuk membayar kembali utang kita, kewajiban kita yang semuanya dalam komponen US dollar atau mata uang falas. Kalau tidak ada ekspor, kita hanya ibaratnya mengimpor kemudian menjual di domestik, itu akan memberikan tekanan kepada perekonomian pada saat nilai tukarnya melemah. Ya. Jadi sekarang ini sebenarnya dengan sumbangan dari ekspor salah satunya dari provinsi ini sangat membantu dari sisi bagaimana kita menjaga kebutuhan falas dari permintaan falas kita yang besar secara ekonomi, baik untuk impor, baik untuk kita pembiayaan ekonomi dari luar negeri. Ujungnya adalah di nilai tukar di rupiah kita. Bagi Bank Sentral, kembali ke mandat pertama adalah kestabilan nilai tukar. Kita pernah mengalami di dalam minggu kemarin rupiah kita nembus ke 15.000. Padahal rupiah tidak ada suatu kewajiban kita untuk kita menetapkan suatu level. Itu diatur oleh pasar, supply demand pasar. Kalau supply-nya banyak, demand-nya terbatas, cenderung rupiah kita menguat. Tetapi sebaliknya kalau demand-nya besar, supply terbatas, cenderung membuat harganya kemudian melemah, harga rupiah kita melemah. Jadi kalau kita melihat seperti ini, sekarang sektor eksternal kita terbantu, salah satunya adalah dari provinsi ini melalui devisa ekspor kita. Nah, yang berikutnya adalah masalah yang ketiga adalah masalah inflasi, fokus ketiga. Ini kembali tidak menjadi isu di mungkin provinsi ini, tetapi kalau kita bicara di nasional ini menjadi isu. Kembali mengulangi, dengan angka mendekati 5% inflasi, kita masih belum merasa harus dengan suku bunga. Meskipun kami di Bank Sentral sangat concern dan aware dengan masalah inflasi ini, karena ujungnya adalah daya beli. Tetapi yang menjadi pilihan kita adalah kita tidak menggunakan suku bunga. Kita mengatasi inflasi ini dengan kebijakan lainnya. Untuk memastikan kepada adik-adik semua, Bank Indonesia tidak lengah dengan inflasi, tapi kita juga tidak mau menggunakan suatu kebijakan mitigasinya kalau itu tidak tepat dan bahkan memberikan dampak negatif kepada perekonomian. Ini ekonomi kita sedang bertumbuh, akan sayang kalau kita harus menahan dengan suatu suku bunga yang naik dan itu pun tidak tepat mengatasi masalahnya. Nah, kalau kita melihat warna merah di sebelah kiri, itu adalah gambar inflasi kita sudah merata di seluruh daerah. Dengan inflasi sisi permintaannya juga sudah mulai bergerak naik. Artinya bisa saja ada yang menebak, ya kalau seperti itu hanya masalah waktu Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Mungkin kita tetap harus melihat semua potensi masalah yang ada. Kalau misalnya semuanya merah, daya beli masyarakat tertahan, ya kita tentunya pilihan terakhir adalah menggunakan suku bunga. Hanya masalah tentunya lihat timing yang pas kapan kita akan naikkan suku bunga. Suku bunga naik, saya rasa hampir semua sektor terkena. Ini dampaknya across sektor, across region, semua akan terkena kalau suku bunganya naik, harga menjadi pinjaman ke perbankan menjadi lebih mahal. Ya. Oke. Kemudian yang lainnya adalah kita melihat sektor keuangan. Ini salah satu tadi saya di depan mengatakan kenapa stabilitas sektor keuangan perlu, karena salah satunya adalah kalau sektor keuangan terganggu, misalnya ada bank yang bermasalah, kemudian misalnya ada isu kemudian terjadi deposit run, jadi nasabah menarik deposito dari perbankan, ini yang berakibat tentunya akan berdampak ke semuanya termasuk nanti kepada nilai tukarnya. Jadi kalau kita melihat saat ini
sektor keuangan kita saat ini sedang dibanjiri likuiditas. Pemerintah melakukan ekspansi selama pandemi dalam jumlah di atas 1.000 triliun rupiah melalui fiskalnya. Bank Indonesia juga demikian melalui kebijakan quantitative easing melepas likuiditas di atas 1.000 triliun rupiah selama periode 2 tahun. Sekarang kemana uang itu berada? Apakah sudah lari ke sektor real? Pastinya ada di perbankan. Pilihannya perbankan juga sulit. Dia mau ekspansi kredit, korporasinya punya resiko yang tinggi, resiko usaha yang tinggi. Atau bisa juga korporasinya tidak mau melakukan pinjaman karena usahanya sendiri sedang punya prospek yang tidak bagus. Atau sendiri banknya juga punya masalah karena perbankan menetapkan standar kredit yang tinggi karena menghadapi kondisi yang tidak pasti. Jadi semua masalah ini sekarang memang mengakibatkan uang yang besar tadi hanya berhenti di perbankan, di sektor keuangan. Nah, tugas kita tentunya dengan menjaga suku bunga rendah, kebijakan makroprudensial yang juga ekspansif, ini dorong nih likuiditas, dorong ke sektor real supaya sektor realnya juga bergerak. Oleh karena itu, tugas Bank Indonesia adalah memastikan intermediasinya juga akan lebih smooth, lebih lancar dibandingkan 2 tahun kita mengalami pandemi. Nah, kemudian kinerja UMKM. Bank Indonesia concern dengan UMKM. Program binaan Bank Indonesia, kemitraan Bank Indonesia adalah dengan UMKM. Karena kita tahu sekitar 95% daripada penyerapan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang ada di UMKM. Kalau kita melihat dari sisi jumlah unit usaha, sekitar 80% unit usaha di Indonesia adalah di UMKM. Tetapi dukungan kontribusi kepada PDB-nya sangat rendah dibandingkan korporasi besar. Jadi memang masalah UMKM kadang-kadang jangan hanya diadres dengan permasalahan financing dari semuanya. Kurnya didorong, kredit perbankan ke UMKM didorong, tetapi permasalahannya kadang-kadang bukan ada di financing saja. Permasalahannya ada di konteks misalnya terkait dengan skala usahanya, terkait dengan masalah kapasitasnya, kompetensinya. Sehingga Bank Indonesia masuk dengan program-program pendampingan yang di luar dari financingnya, meningkatkan skill UMKM, meningkatkan pasarnya UMKM, termasuk ke pasar global, termasuk juga dalam konteks meningkatkan infrastruktur UMKM. Ini yang terus dilakukan oleh kita, dan UMKM ingat ini adalah tentunya sektor sekali yang menyerap lapangan pekerjaan yang paling besar untuk ekonomi Indonesia. Nah, Ibu semua, mungkin dengan itu saya bisa memberikan apa resiko kita berikutnya. Resiko yang pertama, mungkin bukan resiko ya, tantangan ya. Kalau resiko itu kelihatannya kayak kita menghadapi jurang di depan. Tapi kalau tantangan adalah bagaimana kita mengalahkan kendala kita yang di depan. Permasalahan yang pertama adalah yang terkait dengan perekonomian global yang mengalami tekanan. Kalau ekonomi itu tumbuh secara globalnya tumbuh rendah, kita akan menghadapi permintaan terhadap ekspor kita turun. Kita akan menghadapi harga komoditas kita juga mungkin akan turun. Ini konteks yang pertama. Sehingga menjawab concern saya tadi, apakah kita imun? Kalau permasalahan ekonomi tekanan global ini terus terjadi 2023, 2024, mungkin lambat laun kita juga akan terkena. Kalau permintaan ekspor Indonesia turun, berarti banyak ekspor kita akan mengalami tentunya masa yang berbalik dengan masa emas sejak 2020 yang lalu. Kalau harga komoditas turun juga, mungkin provinsi ini juga akan mengalami dampak dari penurunan misalnya harga kopra misalnya. Jadi ini adalah yang sekarang menjadi tantangan yang sulit kita tebak,
perang yang masih terjadi, bahkan mungkin kita tidak tahu dengan masalah di Taiwan. Taiwan juga potensi permasalahan geopolitik yang kedua. Yang berikutnya adalah masalah food protectionism. Ini adalah kebijakan untuk menutup pintu bagi kegiatan ekspor dari banyak negara, khususnya adalah sumber daya alam. Permasalahan yang terjadi secara global karena inflasi, karena pasokannya mengalami hambatan, sekarang diimbangi dengan negara lain, langsung tutup pintu, tidak ada ekspor ke negara lain. Ada sekitar 41 negara yang sudah menerapkan kebijakan tutup pintu proteksi. Artinya kalau Indonesia adalah negara yang mendapatkan benefit dari kenaikan harga komoditas. Tapi perlu juga diingat bahwa beberapa komoditas di Indonesia masih harus kita impor. Salah satunya adalah gandum. Nah, sekarang harga gandum itu akan mengalami kenaikan tajam kalau memang kebijakan proteksi dari Ukraina, kebijakan proteksi dari Rusia itu masih terus dilakukan. Ini yang menjadi tantangan kita. Kemudian bagaimana kita hadapi ini? Dua faktor tadi sebenarnya merupakan faktor-faktor yang kadang-kadang sulit kita harus address. Pertumbuhan ekonomi global turun, gimana kita mengadresnya? Orang itu masalah perang. Kemudian kebijakan proteksionisme itu dilakukan, gimana kita meminta mereka membuka kebijakan ini? Itu dalam kebijakan mereka untuk keperluan proteksi negara masing-masing. Kita kemarin baru saja melakukan kebijakan proteksi untuk komoditas CPO. CPO pun kita batasi karena kita menghadapi masalah minyak goreng. Meskipun sekarang sudah mulai dibuka, karena banyak suara negara lain juga meminta Indonesia jangan ikut di dalam kebijakan. Meskipun juga untuk kepentingan Indonesia sendiri, kepentingan dalam negeri sendiri. Secara perlahan sekarang keran ekspornya sudah mulai dibuka. Dan kebijakan yang lain adalah kebijakan suku bunga tinggi di negara lain. Kebijakan kenaikan suku bunga sudah tidak terhindarkan di banyak negara. Tinggal di Indonesia, tinggal di Cina, dan juga di Jepang dan Thailand di Asia itu yang masih dengan suku bunga yang belum dinaikkan. Yang lainnya sudah dinaikkan. Kalau suku bunga negara lain sudah naik, kemudian kita tidak naik, punya dampak juga kepada Indonesia. Meskipun jawaban kita, ya nggak perlu harus naikkan suku bunga juga, kalau memang itu masalahnya bukan di situ. Tetapi bisa saja karena yang para pengusaha kita, korporasi kita yang melakukan pinjaman luar negeri pasti akan terkena dengan bunga yang lebih mahal. Dan yang terakhir adalah tentunya bagaimana kita meresponnya. Nah, soal merespon tadi tentunya kembali bahwa pilihan kebijakan bauran yang tepat yang harus kita lakukan, stabilitas tetap menjadi mandatnya Bank Indonesia, namun tetap kita mencoba terus untuk mensupport kepada pertumbuhan ekonomi kita. Ya, itu dari semua. Ada satu hal yang terkait dengan G20 menjadi penting juga nanti kita share. Mungkin mudah-mudahan itu hanya di dalam diskusi saja, dialog saja, nanti saat ini ada pertanyaan terkait itu. Oke, demikian saya dialog awal ini saya akhiri dulu, nanti silakan kita bertanya jawab. Oke. Oke, dengan waktu yang singkat ternyata Pak Dodi Budiwaluyo telah memberikan ilmu yang hampir lengkap. Kita bicara tentang kebijakan makroekonomi bukan hanya dilihat dari sisi pasar uang. Saya berpikir hari ini kita menerima materi banyak bicara tentang pasar uang,
tapi lengkap sudah sampai dengan sektor real atau pasar barang. Bagaimana menganalisis perekonomian secara keseluruhan untuk mencapai general equilibrium, menjaga agar supaya tingkat keseimbangan general itu bisa aman, termasuk untuk kita Sulawesi Utara ya Pak. Stabilitas dijaga dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita beri aplaus untuk Pak Gubernur. Saat ini saya memberikan kesempatan 3 orang mahasiswa untuk bertanya. 3 dulu. Jadi di sini 1 depan, di sini 1 belakang 1. Oke, silakan yang mau bertanya. Ini banyak peminat, tapi saya batasi 3 orang dulu. Minta tolong sedikit untuk mic. Nanti sebutkan nama, ibu siapa. 1 yang dari belakang. Minta maaf ya, 3 orang dulu. Adik-adik sekalian mereka. Ini dari posisi sebelah sini semua ya? Oke, yang mewakili sebelah sini 1 orang dulu, 1 dari belakang. Ya, ini antusias sekali Pak, mereka ingin bertanya. Atau lagi yang 4 sudah ada di depan, silakan. Silakan memberikan pertanyaan, menyebutkan nama. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Dedi Rumape, atas ekonomi dan bisnis, jurusan manajemen. Dedi Rumape. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen, semester 3, kelas 37. Pertanyaan saya, jika terjadi inflasi di negara Indonesia mengakibatkan nilai rupiah sudah tidak terpakai sebagai alat tukar atau transaksi, Pelan-pelan ya. saya ulangi, jika terjadi inflasi di negara kita atau Indonesia yang mengakibatkan nilai rupiah sudah tidak terpakai sebagai alat tukar atau transaksi, apakah kita sebagai rakyat Indonesia masih harus mencintai dan bangga dan paham terhadap rupiah, dan apa yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengatasi inflasi tersebut? Terima kasih. Oke. Makasih. Jadi lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gloria Lopoan, Fakultas Ekonomi dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, pertanyaan saya, akhir-akhir ini Bank Indonesia mendukung pembayaran non tunai dengan menggunakan KRIS. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah dengan menggunakan KRIS ada kaitannya dengan menjaga kestabilan inflasi? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Setio Purbadia Susi dari jurusan manajemen, dan saya ingin bertanya kepada narasumber hari ini, yaitu Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, yaitu Bapak Dodi Waluyo. Untuk pertanyaan saya Pak, saya awali dengan narasi dulu ya Pak. Kalau yang mau dilihat dari kondisi ekonomi global sekarang Pak, dunia itu sudah memiliki pola yang dinamakan dengan multipolar atau multipolaritas, di mana terjadi pertumbuhan negara-negara yang memiliki ekonomi yang super cepat seperti Cina dan Amerika yang kita lihat sekarang, dan terjadi beberapa disrupsi yang seharusnya kita masyarakat Indonesia itu harus memperhatikan. Dan yang pertama itu yang saya catat di sini adalah disrupsi mengenai substansial energi, di mana diperkirakan berkisar 60 miliar dolar Pak, 60 miliar dolar per tahun atau sekitar 5% dari PDB Indonesia. Dan yang kedua itu adalah diskusi mengenai perumahan, yakni seperti yang sudah dikatakan oleh juga kemarin dari Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani sendiri, di mana terdapat zaman sekarang itu milenial susah untuk mempunyai rumah. Nah, di sini
juta manusia yang belum memiliki rumah. Nah, berikut juga ada diskusi yang ketiga Pak, yaitu mengenai sektor kesehatan sendiri. Nah, sektor kesehatan yang belum berada pada skala yang diinginkan kalau mau dilihat. Meskipun kalau mau dilihat sekarang kan sudah ada aplikasi seperti Halodoc dan lain-lain yang membantu kita sebagai umat manusia seperti itu. Dan yang keempat, ada diskusi pada sektor jasa keuangan. Nah, tadi juga Bapak sudah menjelaskan sedikit mengenai sektor keuangan itu. Dan kalau mau dilihat saat ini berkisar 40% Pak, sektor keuangan dari PDB negara Indonesia. Nah, angka tersebut kalau mau dibilang masih tertinggal jauh kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain kayak Singapura dan lain-lain mengenai sektor keuangan sendiri terhadap PDB-nya. Nah, jika melihat rasio jasa keuangan terhadap PDB negara lainnya, dan sekarang rata-rata sudah di atas angka 100% dari PDB seperti itu. Nah, yang kelima itu Pak, dan keenam adalah sektor edukasi dan agrikultur. Nah, yang keduanya masih sangat memerlukan peningkatan kalau mau dilihat. Dan yang terakhir sendiri adalah pariwisata, di mana kita melihat sendiri sektor pariwisata di Indonesia itu sudah sangat banyak, ada 4 juga sektor pariwisata prioritas. Nah, tapi di sini kalau melihat dari angka 2019, di mana pertumbuhan ekonomi itu paling besar dari sektor pariwisata itu hanya menyumbang sekitar 1% sampai dengan 1,5% terhadap PDB kita Pak. Nah, tadi Bapak Dodi sudah menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi sendiri, yaitu ada mengenai dari segi belanja, konsumsi, dan investasi, terlebih khususnya ini sektor investasi Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu mengenai kalau melihat kan angka investasi sendiri, kalau melihat tadi kalau misalnya di Sulawesi Utara hanya sekitar 1% Pak. Nah, itu kan kalau berbicara mengenai investasi, bagaimana keyakinan investor untuk memberikan uangnya kepada sektor bisnis untuk meningkatkan segi sektor usaha seperti itu. Nah, tetapi kalau dilihat kemampuan dari masyarakat kita Pak untuk mendapatkan fundraising atau pendanaan dari luar, seperti contohnya kalau mau dibilang kayak startup mereka kan mendapatkan pendanaan untuk mengekspansi bisnisnya, dan itu juga mempengaruhi ke pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita ketahui kayak Gojek dan Tokopedia kemarin waktu melakukan IPO, mereka mengatakan mereka sekitar 3% dari PDB mereka sumbangkan ke ekonomi seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana kita mahasiswa bisa berinovasi di tengah dunia yang berdiskusi ini Pak, untuk mungkin salah satunya untuk pertumbuhan ekonomi sendiri melalui investasi seperti itu. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih, Sergio, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alan Dipan dari jurusan Manajemen. Pertanyaannya, jika dari Bank Indonesia memiliki cita-cita di masa depan agar penggunaan kris semakin berkembang di masyarakat, bagaimana eksistensi terhadap uang tunai yang beredar di masyarakat? Apakah hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implikasi pertumbuhan dari masyarakat? Ataukah apakah kris ini hanya dijadikan sebagai alternatif kedua di mana perkembangannya itu tidak melebihi penggunaan uang tunai yang beredar di masyarakat? Demikian dan terima kasih. Oke. Nama-nama. Alan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan keempat. Satu nanti akan dijawab oleh Pak Dodi. Apakah tadinya yang dikasih? Oh, ya. Terima kasih. Tadi yang pertanyaan terakhir, kris dengan uang tunai sekarang hadiahnya kira gimana? Jadi ada di semua. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama menarik. Kalau inflasi tinggi, kemudian kita bagaimana dengan rupiah kita? Bangga nggak kita dengan rupiah? Ini pertanyaan yang logik ya dari semua ya. Kalau misalnya inflasi kita tak boleh bayangkan kita inflasi sampai 100%.
berarti harga akan terpotong kalau sebesar kemampuan daya beli kita akan terpotong sebesar sekitar 100%. Kalau kita yang tadinya mampu untuk membeli misalnya satu barang dengan harga Rp100 dengan pendapatan kita misalnya Rp1.000, berarti kita mendapatkan 10 barang. Kenaikan kita 100%, berarti kita hanya bisa membeli barang separuhnya saja. Artinya sudah pasti dari sisi daya beli kita berkurang. Logiknya seperti itu. Apakah kita bangga dengan rupiah? Apapun, tetap rupiah sebagai alat pembayaran kita. Inflasinya setinggi apapun, serta apapun, ini adalah rupiah sebagai alat pembayaran. Nah, di sini boleh saya bercerita dua hal. Pertama, menjadi penting inflasi tidak boleh 100%. Tidak boleh, kita harapkan tidak boleh di atas dari target inflasi kita. Berapa target inflasi Indonesia? Maksimal berapa? Berapa? Mas? 0,5%. Nah, yang berapa? 4%, ya, dia Mas. Dikasih. Jadi range tertinggi, range kita adalah 2-4%. Oleh karena itu Bank Indonesia tetap melihat inflasi ini diupayakan tidak sampai di atas 4%. Dan sekarang sudah mendekati 5%. Artinya menjadi suatu tantangan kita adalah kepada daya beli. Oleh karena itu, mau tidak mau, poin pertama, no way dengan inflasi yang tinggi. Kita akan harus atasi masalah inflasi. Tidak ada kata tawar-menawar soal inflasi, harus upayakan serendah mungkin. Bisa masalah pasokannya, kalau itu masalah komoditas, bisa masalah distribusinya, bisa masalah harganya sendiri yang di luar dari mekanisme pasar, atau masalah komunikasi yang tidak berjalan antar daerah terkait dengan ketersediaan pasokan. Ya, sekali lagi, rupiah akan menjadi terdistorsi dari sisi daya belinya kalau inflasinya mengalami kenaikan tinggi. Yang kedua, tidak ada alat pembayaran di Indonesia selain rupiah. Tidak ada pembayaran kita dalam ekonomi kita menggunakan mata uang selain rupiah, kecuali yang diatur oleh pemerintah. Misalnya kita harus membayar, misalnya pemerintah harus membayar konsultan asing dalam falas, itu diatur. Tetapi basicnya adalah semua dalam rupiah. Tidak ada, yang kedua, tidak ada pembayaran di Indonesia yang menggunakan digital currency yang dikeluarkan oleh private. Nggak ada itu cryptocurrency ya, nggak ada itu yang stable coin untuk alat pembayaran. Itu tidak diakui oleh pemerintah, bahkan akan terkena sanksi. Tapi kalau ada yang mau melakukan investasi dalam kripto, yang monggo saja. Kalau mau investasi kepada stable coin, bitcoin, monggo, tetapi bukan sebagai alat pembayaran. Dan kita oleh karena itu, apakah kemudian kita akan beralih ke mata uang lain untuk alat pembayaran kalau seandainya inflasi tinggi? Tidak ada alternatif, yang ada hanya rupiah. Oleh karena itu, jagalah, kita akan bertugas menjaga inflasinya serendah mungkin. Kedaulatan negara kita salah satunya adalah ditunjukkan dengan menggunakan single currency, itu adalah rupiah. Ya, bangga dengan rupiah karena yang ada di dompet adik semua adalah rupiah. Ya. Yang kedua, sekarang ada kris, saya langsung loncat karena berkaitan dengan pertanyaan keempat. Ada kris dengan mata uang yang bills, yang istilahnya kertas ya. Intinya adalah itu hanya preferensi dari masyarakat. Kalau masyarakatnya menghendaki semuanya dalam menghendaki mayoritas kepada digital, secara bertahap penggunaan mata uang kertas bills akan turun, digantikan oleh digital, oleh uang elektronik atau segala macam. Tetapi kalau masyarakatnya masih menghendaki bills, kecenderungannya mata uang yang kertas itu masih akan banyak diminati.
Jepang negara maju, masyarakatnya lebih suka menggunakan kertas. Jadi artinya ekspansi daripada digital uang elektronik itu relatif tidak akan mengalahkan dari sisi uang kertas, sehingga tetap uang kertas itu di dalam pencetakan setiap tahunnya oleh Bank Indonesia kita tetap mencetak dalam jumlah yang terus meningkat. Di tengah uang digital, uang elektronik itu tetap ada. Ya, itu ya. Jadi pertanyaan keempat dari siapa Mas Teguh tadi? Al mana Al? Alan. Oke, itu ya. Alan ya. Jadi tetap kecenderungannya antara uang digital dengan uang kertas, bills itu memang sekarang ini kita tidak bisa melihat bahwa itu akan tergantikan semuanya. Relatif hanya sebagian kecil saja dari uang kertas yang akan tergantikan dengan uang digital. Ya, betul. Kemudian yang pertanyaan yang terkait dengan Gloria, Kris dengan jaga inflasi, sebenarnya Kris hanya dalam konteks mengefisienkan pembayaran. Kita tidak perlu lagi uang kertas, kita langsung menggunakan barcode yang ada, QR, quick response, cepat, lebih efisien, dan yang kalau lebih pasti adalah tidak ada ibaratnya istilahnya bayar apa pembeliannya permen. Ya, paling mudah itu. Karena semua sekarang sudah menggunakan quick response sesuai dengan nominalnya. Jadi Kris membantu kepada efisiensi, membantu kepada kecepatan, membantu kepada transparansi, membantu kepada akses. Jadi itulah kemajuan daripada Kris. Apakah menjaga inflasi? Belum tentu juga. Jangan-jangan dengan ada Kris, teman-teman lebih gampang belajar. Sekarang nggak perlu bawa dompet, yang penting bawa HP, bawa handphone. Karena itulah yang menjadi dompet kita. Melihat barang apapun, langsung tap belajar. Ya, perlu diingat, ada rekeningnya, ada isinya nggak? Jangan cuma tap ada isinya rekening. Karena ujung semua Krisnya tergantung dari pendapatan kita semua. Tetapi belum terbukti bahwa Kris akan menjaga inflasi atau bahkan menaikkan inflasi. Konteks itu korelasinya memang perlu satu kita sendiri lagi. Tapi dengan masyarakat yang kecenderungan konsumtifnya tinggi, yaitu cenderung akan lebih memudahkan kegiatan konsumsi kita. Yaitu yang lainnya adalah dari Mas Tio. Untuk Tio, saya kembali konteksnya adalah kalau kita bicara jangka ke depan, bicaralah produktivitas ekonomi. Ya, anak-anak ada di ekonomi, apalagi yang studi pembangunan, bicaralah masalah produktivitas ekonomi. Ekonomi yang produktif, yang menghasilkan produk, menghasilkan nilai tambah. Saya bukan anti untuk misalnya ekspor sumber daya alam, tetapi kalau kita berpikir dengan kita melakukan suatu proses hilirisasi downstreaming, itu akan memberikan nilai jual kita jauh lebih besar daripada kita menjual raw materials. Dan semua itu membutuhkan suatu kegiatan investasi, dan itu membutuhkan semacam confidence dari kita sebagai investor untuk berinvestasi. Lihatnya gimana? Ya lihat gimana ke depannya. Kalau kita berusaha kan pasti lihat ke depan kan, prospeknya ada atau tidak. Ini ada ancaman terhadap suku bunga atau tidak? Ada ancaman terhadap nilai tukar atau tidak? Kalau itu menggunakan komponen nilai tukar. Ada dampak kepada suku bunga seperti apa? Kalau itu ADD membutuhkan pembiayaan dari perbankan sebagai besar. Jadi prospek menjadi penting, termasuk prospek apakah dari sisi pembelinya atau ada atau tidak. Sehingga kalau kita bicara berikutnya adalah masalah pembiayaan. Saya harus akui bahwa pembiayaan bagi saya, pembiayaan dengan kita melakukan financing dari perbankan itu tidak menjadi masalah sepanjang ukuran pinjaman kita itu masih wajar. Apa istilahnya?
debt ratio-nya masih wajar. Apa gunanya kita tidak punya uang, kemudian kita nggak berusaha, atau uang kita terbatas sehingga usaha kita juga terbatas. Padahal prospek dari income kita besar kalau kita mampu menambah pabrik kita di sebelah, karena kita punya pasar. Oleh karena itu kembali hitungan prospek menjadi penting, hitungan daripada bagaimana kita bisa menjaga kewajaran dari sisi financing. Bank Indonesia akan terus bersama dengan OJK akan meminta kepada perbankan kewajaran dari sisi suku bunganya, kewajaran dari sisi bagaimana perbankan menilai resiko dari debitur. Kalau mereka terlalu tinggi, nggak ada debitur yang mau masuk ke bank. Sulit, harganya mahal, ya. Akhirnya termasuk UMKM akan terkena. Jadi itu tugas kita. Kepada mahasiswa adik-adik semua, kalau kita berpikir sebagai investor, berpikirlah misalnya kalau kita sudah mulai nanti melihat potensi peluang UMKM yang bagus, ya kenapa tidak dikembangkan? Saya nggak mau banyak bicara mengenai UMKM, tapi bagi mereka yang berminat untuk masuk UMKM, kemudian melihat bukan saja peluang, tapi bagaimana menata ekonomi UMKM yang bisa jalan, saya mengundang adik-adik berdialog dengan kantor Bank Indonesia di Mendikbud, ya. Bagaimana kita juga membangun bermitra dengan UMKM, ya. Karena ini bukan hanya masalah sekali, bukan hanya masalah financing. Kita kadang-kadang kendala kita selalu dibenturkan gak ada financingnya. Karena masalahnya di pasar, di masalah kompetensi, bahkan masalah akuntansi, pembukuan dari UMKM yang perlu terus dibenahi. Jadi silakan masuk berdialog dengan kantor kita, ada Pak Arwana di sini. Saya masih memberikan satu kesempatan terakhir, mengingat waktu. Satu yang lebih dulu tiba di depan, dia yang akan bertanya. Ternyata banyak, Pak Dodi. Satu saja mungkin waktunya Pak. Ini saya tadi sudah diberitakan satu aja. Ternyata diberikan waktu 15 menit. Ayo bertanya yang jelas, singkat dan jelas ya. Jangan kesana kemari, langsung menyebutkan nama dan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Siska Tanto Lembang dari jurusan Ekonomi dan Bangunan angkatan 2019. Pertanyaan saya di sini, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mewujudkan masyarakat dalam memahami peran rupiah dan peredaran uang, dan juga sudah disinggung tadi tentang stabilitas digital. Pertanyaan saya di sini, sejauh mana langkah yang sudah ditempuh oleh Bank Indonesia dalam mewujudkan program atau sistem dari Bank Indonesia dalam bentuk digitalisasi, meskipun dengan catatan belum semua daerah yang ada di Indonesia boleh dijangkau jaringan internet. Terima kasih. Terima kasih, lanjut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Felicia Semarau. Felicia Semarau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dan juga menerima beasiswa Bank Indonesia. Ya, pertanyaan saya yaitu bagaimana kebijakan Bank Indonesia dalam memastikan akuntabilitas dan sustainabilitas di Bank Indonesia guna menghasilkan output kebijakan yang terpenuhi prinsip akuntabilitas publik. Yang pertama. Dan kemudian yang kedua terkait investasi. Seperti apa peran Bank Indonesia dalam bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya di Solo untuk meningkatkan investasi di daerah yang ada di Solo. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya
saya Analisa Ivanda Hidare dari jurusan Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pertanyaan saya, mengapa Bank Sentral dianggap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di suatu negara, dan bagaimana peran dari Bank Sentral tersebut saat menghadapi pandemi COVID-19 dan era 4.0 atau 4.0? Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Sagnarias dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Ini kedua kalinya saya mengikuti program Bank Indonesia Mengajar, dan ada satu hal yang mencuri perhatian saya, yakni adalah cenderamata yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada kampus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa yang menjadi esensi dari uang tersebut sehingga dijadikan cenderamata dari Bank Indonesia, dan mengapa nilai tukar dari uang tersebut begitu mahal? Terima kasih. Terima kasih Pak buat kesempatan yang tadi diberikan. Saya Dilami Luntungan dari Prodi Akuntansi, saya ingin bertanya. Nah, Indonesia kan saat ini satu kawan saya itu adalah salah satu negara yang memiliki mata nilai atau uang yang terjadi di dunia dibandingkan dengan dolar Amerika. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri kan menyarankan menjadikan rupiah ini sebagai mata uang digital yang saya terkuat itu, Pak. Jadi pertanyaan saya, apa langkah-langkah dari Bank Indonesia buat memperkuat rupiah, Pak, dan bisa menjadi rupiah ini menjadi mata uang terkuat gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rasol Kebutungan dari jurusan Manajemen angkatan 2019. Pertanyaan saya, di tengah kemudahan penggunaan KRIS, tentunya akan ada potensi permasalahan yang timbul, apalagi bagi kelompok masyarakat awam, seperti kejahatan pemalsuan KRIS atau modifikasi QR, yang aksesnya diarahkan ke segala hal berbahaya terkait dengan privasi dan keamanan. Singkat saja, pertanyaan saya adalah, bagaimana mengatasi permasalahan pemalsuan KRIS? Terima kasih. Permasalahan dalam pemalsuan KRIS. Oh, KRIS. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edin Kalalo dari jurusan Manajemen angkatan 2019. Yang menjadi pertanyaan saya itu mengenai digitalisasi keuangan. Kira-kira bagaimana Bank Indonesia berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mengakselerasi infrastruktur digital di daerah yang mungkin masih blank spot untuk mendukung legalitas transaksi keuangan itu sendiri. Karena ini seperti pertanyaan teman saya yang pertama, saya mendapat pertanyaan yaitu tentang pemulihan ekonomi. Di sini saat ini kami sebagai generasi muda Indonesia dituntut untuk berpartisipasi dalam memantapkan sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi. Nah, dari Bapak Dodi sendiri, apakah ada tips dan trik bagi kami generasi muda Indonesia untuk berperan dalam pemulihan ekonomi itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertanya. Boleh kembali ke tempat. Dipersilakan kembali kepada Pak Dodi untuk terima kasih adik-adik. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih untuk yang pertama masalah internet. Kalau kita bicara masalah digital ekonomi, kita bicara masalah uang elektronik, selalu ujungnya nanti salah satu tantangan adalah masalah jaringan. Dan jaringan itu kecenderungannya semakin ke timur Indonesia semakin punya masalah. Ya, jangan di Jawa sendiri, itu yang di selatannya Jakarta, di Jawa Barat Selatan itu juga punya masalah dengan jaringan. Jadi memang kendala dari sisi KRIS, kendala nanti kita bicara masalah digital currency yang dikeluarkan oleh Bank Sentral nanti adalah masalah konteks infrastruktur, masalah jaringan. Sehingga kerjasama dengan Kemenkominfo, Kementerian
Kementerian Informatika, Komunikasi dan Informatika adalah bagaimana terus dari sisi rencana mereka membangun jaringan yang kuat di bawah laut untuk mengatasi permasalahan konteks jaringan ini. Kalau dari diskusi dengan Pak Menteri Kominfo, itu adalah seringnya kabel optik kita di bawah laut yang tersangkut oleh jangkar kapal. Itu yang sering terjadi, sehingga kemarin putusnya Indonesia Timur itu butuh waktu kurang lebih sekitar 1 bulanan untuk kemudian jaringan itu kembali terbuka. Beberapa hal sendiri juga terjadi karena memang BTS yang harus dibangun memerlukan juga perhitungan ekonomi yang tidak pas dengan lingkungan swasta. Jadi artinya kalau kita mau menuju kepada digital, sekarang Bank Indonesia menjadi lebih kepada konteks yang lebih yang konservatif. Mana daerah dulu yang kuat, misalnya di Sulawesi Utara, kuat di provinsi ini, mungkin di provinsi lain tidak kuat, ini yang akan terus didorong. Ya, jadi semua itu dalam Bank Indonesia tidak akan bisa membangun sendiri jaringan, ini bukan dalam kewenangan kita, tetapi kita punya target adalah melakukan dialog, koordinasi, sinergi dengan kementerian terkait. Yang lainnya adalah yang terkait dengan masalah memperkuat sekaligus yang permasalahan kris. Tadi permasalahan kris sudah jelas. Yang paling utama sekarang bukan hanya masalah jaringan, oke, itu noted. Yang lainnya adalah masalah edukasi. Bagaimana kris itu mau digunakan sebagai metode pembayaran, lagi metode pembayaran untuk semua kegiatan usaha, tidak aja di kelompok retail, tetapi juga kelompok yang ada di kegiatan pedagang besar. Kalau kita lihat bagi semua, target kris kita terus tingkatkan. Kita sekarang sudah memasang target tambahan 15 juta pengguna kris. Mungkin baru di kota besar, ya, tetapi kita tetap nanti kepada konteks yang daerah-daerah lainnya. Dan yang kedua, tidak hanya di pasar retail, pasar tradisional, tetapi juga masuk pada mall besar. Jadi ini yang sudah menjadi target. Terima kasih untuk adik-adik semua yang mau menggunakan kris sebagai metode pembayaran. Ya. Tapi ingat, rekeningnya harus terisi. Jangan main kris saja, masalah berikutnya. Yang kedua, yang ketiga adalah konteks tadi apa mata uang sebagai gift. Ya memang kalau tadi gift itu kita pecahkan kacanya, diambil uangnya, itu laku. Itu semua uang yang ini. Tetapi ada juga uang yang kita gunakan sebagai token, sebagai tentunya gift dalam konteks adalah memberikan kebanggaan kepada rupiah. Biasanya tadi itu diberikan kepada asing, karena kita pun juga sering mendapatkan token yang dari mata uang negara lain. Jadi itu tidak ada maksud lain, bukan grafiti, bukan apa. Ini lebih kepada bentuk kebanggaan kita menggunakan rupiah sebagai salah satu bentuk gift maupun token. Yang lainnya terkait dengan memperkuat mata uang rupiah. Nah, itu sudah jadi mana kita. Gimana caranya kita rupiah ini stabil atau menguat. Jangan bandingkan 3.000 yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu dengan angka kita 14.000 yang sekarang ya. Jangan bermimpi juga kapan kita kembali ke 3.000. Ya, karena mata uang itu selalu dalam mekanisme pasar, suplai demand yang terjadi, kekuatan fundamental ekonomi bisa bergerak melemah ataupun bergerak dengan stabil. Tetapi kita inginnya juga stabil. Kenapa misalnya Saudi Arabia, Saudi itu apa? Real itu relatif sama, tidak berubah tekniknya. Kita bisa sama juga kalau kita pack dengan misalnya US dollar. Coba teman-teman ke Brunei, mata uangnya pack terhadap Singapura dolar. Jadi Brunei dolar relatif harganya akan mengikuti pergerakan dari Singapura dolar. Tapi sekali kita mem-pack kepada mata uang negara lain, kita akan sulit, kita harus intervensi setiap saat. Kalau misalnya mata uang kita seharusnya tidak sama dengan US dollar. Misalnya kita mem-pack dengan US dollar $1 500 rupiah. Hari ini, besok, lusa, tahun depan harus masuk. Punya syarat yang besar,
inflasi kita harus sama dengan inflasi Amerika. Yang kerja, yang teman-teman yang di SP masih tahu itu. Dan kalau bisa tidak sama, berarti mata uang kita misalnya tidak menjadi 500, menjadi 600 atau 700. Berarti kita harus intervensi supaya turun ke 500. Punya nggak cadangan devisa kita? Oleh karena itu memang menjadi penting kekuatan dari stabilitas mata uang rupiah adalah salah satunya berasal bagaimana kita memperkuat ekspor kita. Kembali lagi ya, ekspor lagi falas, mengurangi impor kita. Di ruangan ini saya rasa komponen impor yang ada dalam ruangan ini mungkin sekitar saya perkirakan 80%. Ya, jadi semua coba handphonenya merek apa? Oke ya. Berikutnya adalah yang terkait sama pertanyaan yang kedua soal akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik tergantung bagaimana kita memberikan pertama kebijakan yang kredibel. Kedua, bagaimana transparansi kebijakan kita. Ada nggak yang kita tutupin kepada publik? Ketiga, bagaimana komunikasi Bank Indonesia kepada publik. Sekarang untuk yang BI sulit tergantung di Provinsi Sulut tergantung Bank Indonesia sulit. Kalau Bank Indonesia sulit, Bank Indonesia sulit Pak Armonas dan timnya mau berkomunikasi kepada publik, mau menjawab concern dari publik, saya rasa tentunya ini adalah bentuk daripada kontribusi kita. Bagaimana di mata publik kita memang memberikan beberapa kebijakan untuk daerah. Yang lain saya rasa Bank Indonesia di Sulut punya peran advisory kepada Pemda, punya peran pengembangan UMKM, punya peran terhadap investasi kepada sistem pembayaran yang ada di provinsi ini, punya peran juga dari sisi edukasi terkait dengan training dalam kita berdialog tentang kebijakan tentang perekonomian. Oke, demikian dari semua. Terakhir saya hanya memberi pesan, saya tadi pagi membuka investment forum green ekonomi, hanya memberi peran, tadi sudah bicara, kita banyak bicara mengenai investasi ke depan yang akan menjadi salah satu kunci adalah investasi yang berbasis kepada green, ya, yang berbasis kepada climate yang sustainable, yang renewable. Dan Provinsi Sulut adalah bisa menjadi pioneer, bisa menjadi lead kalau kita bicara green secara nasional. Banyak renewable energy plant yang di daerah ini, tenaga uap itu yang menjadi salah satu contoh kita meninggalkan energy plant yang berbasis batu bara, berbasis oil, dan daerah ini saya rasa perlu kita beri tepuk tangan untuk Provinsi Sulut. Saya akhiri. Terima kasih dari semua. Mudah-mudahan menjadi pemimpin bangsa dan isi daerah masa depan. Amin. Demikian acara Bank Indonesia Mengajar yang pada kesempatan hari ini dengan topik memantapkan sinergi dan inovasi untuk pemulihan ekonomi langsung dibawakan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Dodi Budiwaluyo. Kita beri aplaus. Dan kita akan menantikan program BI Mengajar selanjutnya yang merupakan implementasi dari program kerjasama Universitas Samratulangi dengan Bank Indonesia, termasuk di dalamnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Dodi Budiwaluyo. Terima kasih juga kepada moderator kita Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat yang sudah memandu kuliah umum di siang menjelang sore hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kepada Pak Dodi dan Ibu Devi, dipersilakan untuk boleh kembali ke tempat masing-masing. Dan jika Pak Dodi Budiwaluyo sudah akan segera bergegas keluar dari ruangan ini karena pesawat sudah menanti. Jadi Pak Dodi sudah harus berangkat juga di jam ini. Maka dari itu mari kita semua